Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mempresentasikan jurnal internasional sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Jurnal ini dibuat oleh Mary Rogers, Sekolah Psikologi, Griffith University, Australia. Judul jurnal yang saya ambil berjudul Perubahan dalam Perencanaan Karir dan Eksplorasi Karir dari Waktu ke Waktu. Ada 5 poin penting yang terdapat dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu ada background atau latar belakang. Yang kedua yaitu ada riset problem atau permasalahan penelitian. Yang ketiga ada literature review atau tinjauan pustaka. Yang keempat ada riset method atau metode. Yang kelima ada result atau hasil. Dan yang keenam ada conclusion atau kesimpulan. Nah, kita akan masuki pada poin pertama, yaitu background atau latar belakang. Perencanaan karir dimulai dari masa remaja, di mana remaja melakukan mengklarifikasikan identitas karir mereka agar mereka dapat mengembangkan kesadaran akan kejuruan mereka yang mereka inginkan dengan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan karir dan eksplorasi karir. Menurut teori karir kognitif sosial, beberapa orang, variabel lingkungan, dan perilaku merupakan yang mencakup dengan perencanaan karir dan keputusan karir seseorang. Dengan begitu, variabel ini merupakan hal yang sangat berguna bagi orang muda atau remaja untuk melakukan keputusan dan tujuan dalam perencanaan karir. Adapun variabel-variabel yang terpenting dalam teori karir kognitif sosial atau disebut dengan SCCT ini, yaitu ada variabel kontekstual, di mana ada 2 pengertian, yaitu ada dukungan dan ada hambatan, di mana dukungan ini merupakan dukungan dari keluarga, teman, saudara, dan teman dekat. Nah, hambatan ini merupakan jauh dari rumah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi mencapai karir. Maka dari itu, yang hambatan inilah merupakan remaja banyak cenderung karena mereka berpikir negatif. Banyaknya hambatan ini daripada dukungan untuk mereka. Poin kedua yaitu ada research problem, di mana permasalahan penelitian. Pada penelitian ini akan diteliti seorang remaja yang sekolah menengah atas kelas 10, 11, dan 12 yang memiliki dan mengukur pengukuran efikasi diri, harapan hasil, tujuan, dukungan, dan kepribadian, di mana dukungan ini merupakan hal yang sangat besar bagi seseorang dalam mencapai perencanaan karirnya. Apalagi dukungan dari keluarga dan guru di sekolah, ada dosen, teman, dan lingkungan sekolah lainnya. Maka dari itu, permasalahan sebenarnya dari penelitian ini adalah ada 6 variabel yang akan diuji. 6 variabel ini akan kita bahas pada literatur review. Pada variabel 6 ini, yang pertama tadi ada perencanaan karir dan eksplorasi karir dari waktu ke waktu. Perencanaan karir ini dimulai dari remaja. Misalnya remaja berpikir, kapan saya akan mendapatkan uang yang banyak untuk menghidupi kehidupan saya? Nah, kalau kita misalkan kepada pekerjaan, misalnya karir karyawan, mereka akan memiliki perencanaan karirnya untuk masa depan. Misalnya mereka menginginkan yang lebih baik untuk karir mereka nantinya. Yang kedua, yaitu ada keputusan karir self-efikasi, di mana self-efikasi ini merupakan efikasi diri
yaitu kepercayaan diri seseorang atas kemampuannya untuk melakukan sesuatu dalam menghadapi situasi dan menguntungkan, di mana keputusan karir self-efikasi ini yaitu kepercayaan diri seseorang bagaimana mereka bisa melakukan rencana karirnya. Misalnya mereka melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan karir dan eksplorasi karir. Yang ketiga, yaitu ada harapan hasil karir. Maksud harapan hasil karir ini adalah, misalnya, jika saya belajar karir, maka saya akan dapat memperdalam karir itu lebih baik. Nah, kalau kita misalkan lagi kepada karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, dia akan berpikir harapannya itu jika mereka mengerjakan sesuatu itu dengan baik, maka mereka akan mendapatkan hal yang baik pula di sebuah perusahaan. Nah, yang keempat yaitu ada tujuan karir. Tujuan karir dimaksudkan adalah tujuan karir di masa yang akan datang. Maksudnya di sini adalah berfokus pada bidang tertentu atau titik tertentu untuk mencapai karirnya di masa yang akan datang. Nah, yang kelima yaitu ada dukungan. Nah, dukungan seperti tadi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dukungan dari keluarga, teman, sahabat, kerabat, teman dekat, dan orang-orang yang benar-benar memberikan semangat kepada mereka. Nah, yang keenam dan yang terakhir ini merupakan kepribadian seseorang terhadap karir yang mereka jalani. Contohnya saja, seperti saya akan bekerja sama dengan orang lain ini tanpa melakukan persaingan dengan orang ini. Itu adalah salah satu contoh dari kepribadian seseorang. Poin yang keempat yaitu research metode atau metode penelitian. Metode penelitian yang dibahas di sini menggunakan teori karir kognitif sosial atau disebut dengan SCCT dan self-efikasi atau efikasi diri. Nah, yang kelima yaitu ada result atau hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan banyaknya remaja kelas sekolah menengah atas ini, kelas 10, 11, dan 12 ini menerapkan 6 variabel poin tadi, yang dimana adanya perencanaan karir dan eksplorasi karir, ada keputusan karir self-efikasi, ada harapan hasil karir, ada tujuan karir, ada dukungan karir, dan ada kepribadian karir. Mereka menerapkan 6 variabel ini. Maka dengan menerapkan 6 variabel ini akan menghasilkan perencanaan karir yang lebih baik ke depannya. Nah, dengan 6 variabel ini juga akan membuka kesadaran remaja tentang apa yang minat dan tujuan mereka ke depannya, apa yang akan mereka ambil ke depannya nanti. Poin penting yang keenam itu ada conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yang benar-benar melakukan keputusan karir dari waktu ke waktu itu adalah pertama dukungan pengalaman kerja juga. Nah, yang dukungan ini merupakan hal-hal yang begitu besar berpengaruh terhadap karir seseorang. Apalagi dukungan itu memberikan semangat kepada seseorang supaya mereka dapat mencapai karir mereka dengan baik. Sebenarnya tujuan dari jurnal ini itu adalah mengklarifikasikan anak-anak remaja agar dapat membentuk karir mereka di masa yang akan datang. Ada 2 mekanisme penting di sini. Yang pertama yaitu self-efikasi yang berkaitan dengan tujuan karir agar nantinya bisa melakukan perencanaan karir. Yang kedua yaitu ada self-efikasi yang berkaitan dengan eksplorasi karir dari waktu ke waktu. Maka dari itu, jika remaja benar-benar terfokus pada 6 variabel tadi, maka mereka akan lebih cepat mencapai karirnya di masa yang akan datang. Maka mereka akan cepat menantikan karir mereka di masa yang akan datang, apalagi ditambah dengan pengalaman kerja yang baik. Maka dari itu, hal yang dapat kita ambil dari kesimpulan jurnal ini adalah
Perencanaan karir itu kita ambil dari awal gini. Maksudnya di sini adalah dari remaja, misalnya sekolah menengah atas dari kelas 10, 11 dan 12 harus dimotivasikan terhadap perencanaan karir mereka ke depan agar kelak mereka nanti menentukan apa karir mereka nantinya yang mereka inginkan. Nah, bukan berarti dari usia itu mereka bisa langsung berkarir. Dengan remaja inilah mereka bisa diasah untuk berpikir apa karir mereka di masa yang akan datang. Ingat selalu kalau non-verbal ini sangat penting dalam keputusan karir atau perubahan karir dan eksplorasi karir dari waktu ke waktu. Sekian video kita pada hari ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.